Rancangan undang-undang tentang ibu kota negara terus dikebut, kendati masih banyak substansi yang harus dibahas cermat, namun tanda-tanda kejar tayang terlihat terutama mengenai bentuk pemerintahan dan kekhususan ibu kota negara. Bak gayung bersambut keinginan pemerintah untuk segera memiliki payung hukum bagi pembangunan ibu kota negara baru diamini DPR. Buktinya sudah dalam sebulan terakhir, DPR cenderung super cepat membahas RUU inisiatif pemerintah yang ditargetkan disetujui dalam rapat paripurna pada 18 Januari 2022. Saat ini ada banyak substansi strategis yang masih diperdebatkan dalam pansus RUU IKN. Salah satunya mengenai bentuk pemerintahan dan kekhususan ibu kota negara. Selain itu, ada pula mengenai skema pembiayaan serta skema pemindahan status ibu kota yang direncanakan dimulai pada semester 1 tahun 2024. Sebetulnya niat untuk memindah ibu kota ini sudah sangat serius. Dan keseriusan itu ditunjukkan dengan ketika hadir di forum manapun, Pak Presiden itu menyampaikan gagasan ini dan kemudian menawarkan kerjasama. Nah, kemarin misalnya pada saat setelah pulang dari COP di Glasgow, mampir di Italia, terus kemudian hadir di Dubai Expo, ya, itu semua ketemu dengan, dan kami tahu juga beberapa waktu ini Bappenas juga ketemu dengan lembaga-lembaga fund internasional dan macam-macam itu. Nah, mereka semua itu sangat tertarik sebetulnya. Cuma satu syaratnya, kami minta kepastian hukum. Kendati demikian, beberapa fraksi masih memberikan catatan dan meminta agar proses pemindahan ibu kota negara tidak tergesa-gesa. Sebab bisa saja ada ekses yang mungkin timbul dari pemindahan tersebut. Jadi patut kita pertanyakan apakah hal itu sudah dibahas secara mendalam, karena ketika kita bicara soal ibu kota negara, ya, kalau menurut pandangan kita itu banyak aspek yang patut dipertimbangkan karena masa depan bangsa dan negara ini juga sangat terkait dengan posisi dari ibu kota negara sendiri. Pembahasan RUU IKN yang cenderung dirancang super kilat ini mengingatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang yang disusun dengan metode Omnibus Law itu selesai dibahas kurang dari 6 bulan. Namun baru 1 tahun sah menjadi undang-undang. UU Cipta Kerja sudah dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi. Pada November 2021, undang-undang yang masuk dalam lembaran negara tanggal 20 November 2020 itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, rancangan undang-undang ibu kota negara baru ditargetkan untuk disetujui dalam rapat paripurna DPR RI yang kemungkinan digelar Selasa besok. Artinya pembahasan substansi akan dirampungkan dalam waktu dekat. Dan untuk mengupas sejauh mana pembahasan dalam internal pansus dan apakah benar RUU ini dibuat terlalu terburu-buru, kita akan membahasnya bersama narasumber dari luar studio. Ada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bivitri. Mbak Rara. Baik, kami juga telah berupaya untuk mengundang anggota Pansus IKN, namun tampaknya para anggota Pansus saat ini sedang menjalani rapat fraksi karena kami juga mendapatkan informasi bahwa malam ini akan ada pengambilan keputusan tingkat pertama yang nantinya akan memutuskan apakah kemudian RUU IKN ini akan dibawa ke rapat paripurna. Baik, kita akan langsung menanyakan hal ini kepada Mbak Bivitri mengenai ada penilaian pembahasan RUU IKN ini seolah-olah terburu-buru dengan melihat waktu yang cenderung tidak lama. Bagaimana Anda menilai kehati-hatian dan kecermatan dalam penyusunan RUU IKN ini? Sangat terburu-buru itu pasti, karena kita mesti ingat baru dimulai 7 Desember ya, panitia khusus ini. Dan kalau malam ini benar sudah masuk pembahasan tingkat pertama selesai, berarti secara prosedural tinggal pembahasan tingkat kedua, yaitu paripurna alias ketok palu. Nah, ini sangat pendek waktunya. Undang-Undang Cipta Kerja itu kurang lebih dari awal sekali sampai akhir 9 bulan. Tapi jangan lupa, ini yang sekarang sedang heboh juga, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, itu 6 tahun. Belum dibahas ya, itu baru RUU inisiatif. Artinya banyak sekali hal yang sebenarnya saya kira sangat mungkin terlewati, karena jangan lupa, asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 12 2011 itu salah satunya adalah partisipasi masyarakat ya.
kemudian juga harus ada kejelasan rumusan, kemudian juga harus ada penilaian apakah nanti ada dampak yang sudah diperhitungkan dengan baik atau tidak. Dengan waktu yang sedemikian singkat, jangan lupa kita juga baru mengakhiri tahun baru, yang artinya juga ada masa liburan, walaupun saya baca di media massa katanya selama libur juga dibahas. Terus terang saya agak meragukan hal itu. Jadi banyak sekali yang harus kita kritisi dari waktu yang terlalu singkat ini. Oke, kita mulai dari poin yang tadi Anda katakan mengenai keterlibatan publik. Apakah kemudian pembentukan RUU IKN ini secara substansi akan berpotensi melanggar Undang-Undang 1945 jika menegasikan keterlibatan publik? Jelas akan melanggar. Jadi kalau kita perhatikan, tadi sudah disebutkan ya Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, salah satu sebab mengapa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional walaupun bersyarat adalah karena tidak ada partisipasi yang kalau Mahkamah Konstitusi sebut itu meaningful, partisipasi yang bermakna. Jadi bahkan ketika kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu mengundang beberapa pihak dalam beberapa rapat, itu saja sebenarnya tidak dipandang sebagai bermakna, karena ternyata tidak ada masukan yang serius, tidak ada pembahasan yang mendalam, dan lain sebagainya. Apalagi Undang-Undang IKN ini, karena kita tidak melihat misalnya apakah warga di Kalimantan sana dilibatkan atau tidak, atau sebaliknya warga Jakarta atau aparatur sipil negara yang sebentar lagi juga akan dipindah, ratusan orang akan dipindah ke situ. Nah ini yang saya kira akan menjadi satu catatan buruk apabila nanti undang-undang ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kita harus ingat setiap undang-undang itu pasti ada dampaknya, dan yang kita tidak hanya memindahkan ibu kota seperti, jangan bayangkan kita bermain-main ya, karena ini kita bicara secara serius nanti ada dampak juga terhadap DKI Jakarta misalnya, karena berarti pemerintahannya juga akan berubah, dan di sana juga kita bicara dari aspek lingkungannya, kemudian dari aspek sosiologisnya, dan pemindahan pemerintahan itu juga konsekuensinya sangat luar biasa. Ini semua membutuhkan masukan atau partisipasi dari masyarakat, dan ini yang kita belum dengar sampai sekarang. Bahkan terus terang saja saya kira kalau kita bertanya ke publik, apakah sudah mendengar rencana yang lebih detail selain desain-desain yang heboh di media sosial, saya cukup yakin jawabannya adalah tidak. Jadi saya kira ini langkah yang sangat keburu-buru. Oke, tapi Anda menilai kenapa kemudian ini RUU IKN ini seperti dikebut pembahasannya? Apabila tadi Anda katakan bahwa dilihat dari RUU TPKS saja sudah kemudian melewati pembahasan yang sangat lama, 6 tahun. Sementara ini baru mulai Desember, kemudian hari ini, malam ini sudah akan diputuskan apakah ada pengambilan keputusan tingkat pertama untuk dilanjutkan ke rapat paripurna besok. Menurut Anda seperti apa? Kenapa? Ya tentu saja karena Pak Jokowi menginginkan ada warisan ya, ada legacy sebelum dia turun dari jabatan presiden, sehingga memang akan ada proses pemindahan yang tidak akan sebentar. Jadi memang ini harus dikebut begitu. Nah cuma ya itu masalahnya, kita kan tidak, kita juga berbicara soal nasib orang-orang yang juga akan dipindah begitu, ASN-nya, kemudian struktur pemerintahan semuanya, bayangkan pengadilan, kejaksaan, kemudian juga jadi sistem penegakan hukum semuanya juga akan pindah, dan saya kira tentu saja alasan yang paling kelihatan adalah bagaimana Pak Jokowi menginginkan ini terjadi secepat mungkin karena tinggal 3 tahun lagi begitu ya. Tapi ini yang menurut saya tidak fair karena dampaknya akan dirasakan oleh warga, bukan oleh Pak Jokowi seorang. Oke, Mbak Bivitri dan juga pemirsa, kita akan juga memantau langsung bagaimana sebetulnya perkembangan terkini dari rapat Pansus IKN. Apa kemudian kesepakatan mengenai substansi dalam RUU IKN ini sudah kemudian disepakati. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Mbak Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai substansi dalam RUU IKN, bagaimana tanggapannya dengan pemilihan nama Ibu Kota Negara Baru Nusantara? Ya, ini nama ini memang agak kurang kreatif ya, Mbak Rara. Jadi ya saya kira itu juga suatu hal yang
seandainya memang ada partisipasi ya dari masyarakat luas, dari warga, kan hal seperti itu bisa juga dikonsultasikan misalnya dalam waktu yang cukup. Ya tapi memang ini agak kita mesti mengkritik pemindahan ibu kota ini memang dari yang mendasar ya. Kita juga harus ingat bahwa pemindahan ibu kota ini memang bermasalah dari awal, mulai dari anggarannya membengkak ya, kemudian juga banyak sekali ketidaksetujuan yang sebenarnya diberikan oleh warga di Kalimantan maupun di DKI Jakarta sekarang ini sendiri gitu ya. Jadi agak sulit kalau sekarang kita jadi harus mengkritisi soal nama dan lain sebagainya karena itu kan hal-hal yang sifatnya di permukaan. Nah, saya kira yang masalah mendasarnya adalah bahkan penentuan nama, kemudian juga tadi sempat disebutkan ya model pemerintahannya mau seperti apa, itu kan hal-hal yang seharusnya diperbincangkan secara luas. Karena ini ibu kota negara, bukan sekedar apa yang diinginkan oleh seorang presiden. Ini kan terjadi di beberapa negara lain ya, misalnya di Australia dengan Canberra, di di Myanmar begitu ya. Dan semuanya juga mengandung kritik yang serupa bahwa ternyata ada keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa dan ternyata belakangan hari juga ditemukan persoalan-persoalan yang menyebabkan justru warga banyak sekali mendapatkan ketidaknyamanan, banyak tantangannya dan lain sebagainya. Karena itu harusnya partisipasinya yang harus dibesarkan. Saya kira keterburu-buruan ini yang mesti kita kritik betul, bukan sekedar karena takut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi loh, tapi harusnya warga yang berhak membincangkan dan kemudian memberikan masukan kepada DPR untuk memutuskan iya atau tidak. Kalau tadi dikatakan, oh ini anggota DPR setuju semua, ya terang saja karena kita juga paham bahwa koalisi pemerintah itu sudah 7 fraksi di DPR. Jadi memang belakangan ini DPR itu kecenderungannya akan selalu setuju dengan pemerintah. Bukan Mbak berarti Bivitri, apakah RUU warga juga IKN setuju dan yang pembahasannya merasa cepat baik-baik ini? saja dengan mulai dari desain, nama, bentuk Mbak pemerintahan, Bivitri. siapa yang nanti akan memerintah dan lain sebagainya. Begitu, Baik, Mbak. Mbak Bivitri, apakah kemudian pembahasan RUU IKN yang cenderung kilat ini nasibnya nanti akan sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja 1 tahun disahkan sebagai undang-undang kemudian dinyatakan cacat formil oleh MK? Ya, Mbak Bivitri? ya. Ya, apakah menurut Anda dengan melihat pembahasan RUU IKN yang sangat ataupun super kilat ini akan Saya membuat kurang RUU jelas IKN mendengarnya, ini maaf. Oh ya. Oke, akan membuat RUU IKN ini nasibnya sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru 1 tahun disahkan, kemudian dinyatakan cacat formil oleh MK? Ya, bukan mustahil itu akan terjadi ya, karena itu tadi kalau dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri kan sebenarnya kritik dari MK itu tidak hanya pendekatan omnibusnya itu sendiri, tapi partisipasi yang ternyata tidak bermakna. Nah, dan untuk bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi kan sebenarnya siapa saja yang merasa punya kerugian konstitusional itu bisa maju ke Mahkamah Konstitusi. Makanya untuk Undang-Undang Cipta Kerja misalnya sebenarnya ada puluhan permohonan. Nah, saya kira kalau dengan cara seperti ini akan banyak sekali ketidakpuasan dan akan cukup banyak permohonan yang akan diberikan dan sangat mungkin ini akan dibatalkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, baik Mbak Bivitri Susanti, terima kasih telah berbincang bersama kami. Kita akan lihat bagaimana perkembangan terkini, apakah kemudian Pansus akan menghasilkan kesepakatan bersama tingkat 1 untuk membawa RUU IKN ini ke rapat paripurna besok. Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. Selamat malam Mbak Bivitri.
kembali bersama kami di Kontroversi. Kita akan lanjutkan kembali. Bang Nasir, jadi apakah Anda melihat ada kepentingan politik tertentu di balik kompaknya partai-partai koalisi pendukung pemerintah untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada? Iya, memang di politik ini kan mayoritas itu kan menentukan ya. Oleh karena itu ketika misalnya kekuatan-kekuatan politik itu punya pendapat dan kemudian pendapat itu dikonsolidasikan lalu diputuskan, ya tentu kita harus ikut ya. Artinya walaupun misalnya awalnya kita menyuarakan hal-hal yang berbeda. Tapi saya pikir kekuatan-kekuatan politik DPR juga begitu. Masing-masing misalnya praksi-praksi itu punya pendapat yang berbeda-beda. Tapi ketika sudah diputuskan ya kita harus ikut ya, meskipun kemudian di luar kita bisa juga berpendapat ya terkait dengan apa yang diputuskan oleh lembaga politik seperti DPR tadi itu. Jadi ya tentu saja bahwa keputusan-keputusan politik itu pasti ada latar belakang yang melatar belakanginya, ada maksud dan tujuannya lah kira-kira itu bahasa yang sederhananya. Nah itu yang saya mau tanya ke Anda, Bang Nasir, jadi maksud dan tujuannya menurut Anda apa? Jadi memang ini seperti ini, kalau seperti kata pepatah juga ya, sudah gaharu cendana pula. Kira-kira gitu. Jadi memang ini kadang-kadang kita tahu tapi sulit kita untuk ungkapkan. Ungkapkan ya. saja di sini, Bang Nasir. Maksudnya begini, begini, bahwa memang ya ketika kemudian diundur 2024 kan ada sejumlah alasan. Ya, ada sejumlah alasan. Tadi sudah sempat disinggung soal efisiensi, soal efektivitas, undang-undangnya soal begitu, bagaimana katanya. Penghematan anggaran supaya rakyat tidak disibukkan, katakan begitu. Ya, tidak disibukkan, tiap tahun rakyat disibukkan dengan pilkada, lalu pilkada itu kemudian mengundang kerusuhan. Jadi apa? Begitu kan? Sehingga kemudian diperlukan satu sikap bagaimana ada pilkada serentak. Ya. Nah, dan tentu saja memang orang bisa berbeda-beda seperti saya katakan tadi. Kalau kemudian diputuskan 2024 ya tentu saja masing-masing partai, masing-masing kekuatan politik ketika itu sudah diputuskan, ya tinggal mengambil langkah-langkah saja, langkah-langkah apa yang harus dia lakukan. Dan memang supaya mudah, Zilvia, ya. saya kira kita lihat aja dampaknya. Kita nggak usah bicara motifnya ya. Kita lihat dampak dari keputusan. Saya baru mau berbicara soal dampak. Iya, dampak. Ada yang jelas akan ada kekosongan jabatan kepala daerah. Ada 271 kalau itu dampak sampai 2024. Itu dampak administrasinya ya. Pertama dampak politik dulu. Dampak politik dulu. Akibat penetapan tidak direvisi itu adalah sejumlah pihak potensial untuk secara politik kehilangan panggung, terutama kepala daerah yang populer gitu. Nah itu kan dampaknya. Siapa yang diuntungkan? Ya itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kita bisa analisis itu satu. Yang kedua dampaknya itu tadi, dampaknya adalah akan ada lebih dari 270 daerah yang akan memiliki pejabat kepala daerah dalam waktu yang lama, sampai 2 tahun. Gitu. Bahkan bisa 3 tahun. Konsekuensinya seperti apa itu kalau misalnya terlalu lama diisi oleh PLT? Pertama, kepala daerah itu jabatan politik. Itu artinya jabatan yang harus mendapatkan mandat dari rakyat. Satu, karena itu kalau terlalu lama di pejabat, seharusnya pejabat itu posisinya transisional. Masa transisi 2 tahun, 3 tahun, padahal masa jabatannya 5 tahun, itu bukan transisi namanya, setengah periode itu. Ya kan? Itu satu. Jadi ada legitimasi politik yang rendah di situ. Yang kedua, meskipun beberapa pihak di Kemdagri mengatakan kewenangan pejabat kepala daerah itu sama dengan kepala daerah biasa, tapi tetap terbatas kewenangannya. Misalnya, lihat aja beberapa peraturan yang terkait dengan itu, kepala daerah yang pejabat itu tidak boleh mengambil kebijakan yang dianggap bertentangan dengan pejabat sebelumnya. Itu kan artinya ada keterbatasan. Bagaimana kalau kebijakan sebelumnya itu tidak cocok lagi di masa yang cukup lama itu? Misalnya itu sebagai contoh ya. Yang ketiga, bisa timbul kecurigaan karena ini semua kan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Ya. Ada kecurigaan akan kontrol dari pemerintah pusat terhadap semua proses politik. Saya ingin tanya yang terakhir nih. Yang terakhir bisa saja potensial muncul masalah efisiensi kebijakan publik. Akan ada 17 gubernur selama setahun sampai 2,5 tahun itu dijabat oleh eselon 1. Nah, eselon 1 ini kan punya tugas juga. Lalu selama 2-3 tahun tugas mereka sebagai eselon 1 gimana? Belum lagi yang lain ya, yang 250 lebih
kepala daerah setingkat bupati dan wali kota itu. Jadi sebetulnya ada kompleksitas di situ yang tidak mau diperiksa oleh pemerintah ketika Selain itu. kompleksitas yang disebutkan oleh Mas Jayadi tadi, Mas Henry, apakah betul partai penguasa akan diuntungkan dengan adanya PLT? Karena PLT ditunjuk, pemerintah punya wewenang untuk menunjuk siapa yang menjadi PLT, dan PLT ini bisa mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan penguasa, termasuk partai penguasa. Ya, saya rasa salah satu tujuan dibuatnya undang-undang yang ini memang itu salah satunya. Kenapa demikian? Karena dengan keleluasaan pemerintah pusat meletakkan PLT-PLT itu, maka otomatis lah sudah menjadi rahasia umum, akan lebih mudah memang dikontrol. Makanya kan isunya itu kemudian jadi liar, termasuk masuk ke isu reshuffle nanti yang katanya akan ada tukar tempat antara Pak Cahyo dan Pak Tito tuh, karena PDI Perjuangan kemungkinan besar tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk meletakkan PLT-PLT itu. Nah, hal ini diperparah lagi dengan usulan pemerintah memundurkan lagi pemilu presiden itu jadi di Mei. Yang otomatis akhirnya KPU mengatakan, wah kalau Mei berarti kita mesti mundur lagi ke 2025 Februari. Nah itu kan jadi mundur-mundur terus, memperparah yang berbagai hal yang tadi disampaikan oleh Bang Jayadi. Nah makanya saya katakan tadi pada saat kita break, ini pemerintah seperti mengkudeta KPU dengan menyampaikan tanggal penentuan kapan pemilu dilakukan. Padahal kan memang itu wewenang KPU untuk menentukan kapan pemilu dilakukan. Ini pemerintah ini harusnya mempersiapkan transisi aja gitu. Kan ini isu-isunya alasannya jadi kemana-mana gitu. Termasuk ada matahari kembar lah, kemudian ada COVID, bahkan ada isu anggaran dan lain-lain. Oke. Partai penguasa akan diuntungkan dengan adanya PLT ini, Bang Junimat, termasuk ini untuk PDIP ada tukar guling segala isunya dengan Menpan RB dengan Pak Tito. Begini ya, tidak ada istilah partai penguasa. Ya, sekarang ini kan memang Pak Jokowi adalah kader dari PDI Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan pengusung. Tetapi jangan lupa, ya, di samping PDI Perjuangan ada Golkar. Sedemikian banyak. Ini koalisi partai, Mbak. Ini kan koalisi. Kan tidak bisa dilepas juga ini. Ya, seperti terakhir misalnya PAN kembali masuk koalisi. Nah ini menarik, Mbak. Iya kan? Masuk kembali jadi koalisi. Nah kalau pertanyaan apakah diuntungkan? Kalau kami sih biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Ini menarik komentarnya Bang Junimart ini. Seperti misalnya dalam PDI Perjuangan itu, ya kita tetap menghormati hukum. Undang-Undang 10 2016 mengatakan bahwa otoritas untuk penentuan pesta demokrasi adalah KPU. Kita ikut KPU saja. KPU mengatakan Februari, kita ikut Februari dong. Kan begitu. Meskipun PDI Perjuangan harusnya bertentangan dengan keinginan pemerintah yang ingin Mei 2024. Ini bukan masalah bertentangan, kita taat hukum. Kan begitu. Mas Andri tadi mau berkomentar sedikit. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Bang Junimart yang mengatakan bahwa tidak ada partai penguasa. Jangan-jangan ini kode untuk bagi-bagi kursi lagi untuk PLT tadi gitu. Oke. Boleh nanti ditanggapi ya Bang Junimart, Pak Zulfikar, tapi kita harus jeda lagi pemirsa, masih ada satu segmen kontroversi akan kembali usai jeda. Bersama Susi Cek Ombak, kupas sisi lain tokoh populer tanah air. Corona dan koruptor dan korupsi itu solusinya sama. Apa tuh? Cuci tangan. Grandma, you have a warm, bright smile. You haven't shouted, tenggelamkan in a while. Makin seru, makin banyak informasi baru bersama Susi Pujastuti dan tamu-tamu ternama. The surprise lo, kawan Susi. Tada! Kamu mau ngomporin aku aja. Susi Cek Ombak kini hadir setiap Sabtu jam 8 malam. Media. Baik, Pak Zul, saya juga ingin tahu komentar Golkar dengan adanya PLT nanti akan mengisi kekosongan di 271 daerah. Merasa diuntungkan juga? Enggak, jadi begini Mbak Sylvia, itu penjabat hadir karena undang-undang ya. Perintah undang-undang. Pemilihan itu kan 5 tahun sekali, masa jabatan juga 5 tahun sekali. Itu habis karena di undang-undang perintahkan 2024, maka harus diisi oleh penjabat. Jadi, karena dia mengisi ya kan, dan itu perintah undang-undang sebenarnya sama kewenangannya dengan definitif Mas Jayadi ya, penjabat. Dan itu harus dari ASN kan, ASN, pimpinan tinggi Madya, pimpinan tinggi Pratama ya kan.
Nggak khawatir kita, karena dia kan jelas tuh SN itu apa, itu voksinya begitu. Dia harus netral gitu. Nggak mungkin lah dia dipakai untuk memenang. Dan kita kan makin demokratis ya kan. Kalau dipakai untuk main-main ya kan, orang juga semuanya teriak ya kan. Pasti hati-hati gitu. Justru bagi kita nih ya, termasuk bagi presiden sebenarnya, itu membantu untuk menuntaskan pekerjaan beliau yang dicanangkan 5 tahun ini. Masa sih sesimpel itu? Enggak lah, itu kan jadi rahasia umum lah, apa yang terjadi, apa yang disampaikan itu kan ya enak aja sesuai dengan dan itu undang-undang. Bukan Mbak Silvia, sekarang ya kita ini pejabat PLT itu udah sering. Ayo coba, mana kasih bukti yang dia menguntungkan salah satu pihak, memenangkan salah satu pihak? Nggak ada, Mbak. Karena orang ini udah tahu semua gitu. Mana? Kasih contoh, nggak ada. Ya susah lah dikasih contohnya. Tapi itu sudah jadi perbincangan publik. Berada di ruang gelap. Oke, kita akhiri ya soal ini karena kita sudah di segmen akhir. Saya ingin kita kembali lagi menuju ambisi 2024. Karena sekarang masih banyak hal yang mungkin terjadi hingga menuju ke 2024. Saya ingin tanya ke Golkar dulu, apakah akan tetap ngotot mengusung ketumnya Erlangga Hartarto atau fleksibel? Ya, sampai sekarang kita masih punya semangat dan tetap punya semangat untuk itu karena waktunya masih ada dan kesempatan beliau untuk menuntaskan pekerjaan beliau yang bisa membuat beliau makin punya prestasi di mata publik dengan kelebihan-kelebihan yang tadi saya bilang itu masih ada, Mbak. Ya. Oke, kalau PDI Perjuangan 2024 masih jauh di mata tapi dekat di hati kan Bang Junimat. Kapan PDI Perjuangan akan memutuskan siapa yang diusung jadi capres? Tetap kembali kepada hasil keputusan Kongres, ya. Kita kembalikan kepada Ibu Ketua Umum. Ibu punya keputusan yang memang Ibu yang harus memutuskan. Tidak boleh dicampur orang lain. Dan kapan itu akan diputuskan? Tergantung Ibu. Iya kan? Bisa saja besok, bisa lusa, bisa last minute. Keuntungan kerugiannya kalau diputuskan last minute itu apa, Mas Jayadi? Kalau last minute kan bisa lihat perkembangan dulu. Gitu. Tapi begini ya, yang secara umum yang boleh kurang fleksibel itu sekarang menurut saya PDIP. Karena dia tanpa berkoalisi partai manapun dia bisa nyalon satu. Dan dia masih di partainya presiden. Jadi pasti menarik magnet. Jadi yang boleh kurang fleksibel itu PDIP. Partai lain mau semua ya, Golkar, Gerindra harus agak fleksibel. Harus Kenapa? agak fleksibel. Oke. Atau harus fleksibel. Karena walaupun mereka mungkin harus ngotot dulu ketua umumnya, tapi mereka harus fleksibel. Kenapa? Tanpa berkoalisi dengan partai yang lain tidak bisa mereka mengajukan calon presiden. Baik. Oke. Baik, PKS disebut-sebut juga akan jadi salah satu penentu koalisi Pilpres 2024. Poros seperti apa sih yang mau dibangun PKS, Bang Nasir? Begini, kita kan ingin komunikasi politik ini bisa berjalan dengan baik. Karena apapun ceritanya, calon-calon presiden itu kan harus mendapat dukungan politik dari partai-partai politik karena itu syarat dari undang-undang dasar kita. Nah, karena itu kan sosok calon itu yang bisa diterima, ya. Diterima oleh partai-partai politik dan ini memang tidak mudah ya melakukan komunikasi ini karena memang tentu saja masing-masing partai politik ya, walaupun misalnya punya visi dan misi yang sama terkait bagaimana masa depan Indonesia dan itu salah satunya ada di tangan presiden yang akan datang, tapi kan tidak mudah juga untuk menemukan sudut-sudut ini ya. Nah, karena itu memang kita berusaha untuk membangun komunikasi di seraya terus menampilkan ya tadi itu tokoh internal kepada masyarakat. Tapi yang paling penting menurut saya ya adalah bagaimana ke depan penyelenggaraan peserta itu benar-benar ya bisa misalnya prudent ya artinya kemudian itu bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian ada pembajakan demokrasi di tahun 2024 yang akan datang. Oke, supaya tidak terjadi pembajakan demokrasi, Mas Hendri, apa yang harus dilakukan oleh partai politik? Makanya jangan kita batasi pemimpin itu hanya yang ada di lembaga survei saja. Silakan masyarakat buka mata aja. Kan kalau dari survei Kedai Kopi bahkan kami memang klaster itu. Ada klaster ketua umum, petinggi partai, ada klaster menteri, pejabat negara, ada klaster kepala daerah. Jadi sebetulnya banyak kita punya pemimpin. Tadi kan yang disebutkan di awal Mas Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, Khofifah itu adalah klaster kepala daerah. Tapi di klaster menteri ini juga ada Mbak Puan, ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, misalnya Pak Tito Karnavian. Tapi sejauh ini yang selalu memimpin adalah klaster dari kepala daerah? Ya, karena memang yang populer itu mereka. Tapi perlahan, ini kan masalahnya nih ada satu variabel yang namanya partai politik. Partai politik ini yang akan menentukan nanti ujung-ujungnya seperti apa, Mbak Zilvia. Dan dampaknya ketika mereka kehilangan panggung politik selama 1 dan 2 tahun itu?
Saya rasa nggak terlalu masalah besar. Tapi jangan lupa Zilvia. Anies Baswedan itu pun dia masih bisa bergerak, bahkan lebih enak. Coba kalau sekarang dia jadi gubernur, mau ke Jogja atau mau ke Papua atau mau ke Maluku, alasannya apa? Gitu. Dianggap curi start. Nah, ya kan curi start lagi. Jadi lebih enak nanti. Oke. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi saya rasa poinnya sudah kita tangkap dan memang jalan menuju 2024 ini pastinya masih menarik ya. Akan banyak sekali dinamika politik yang terjadi. Jalannya masih terjal dan berliku. Terjal dan berliku, penuh intrik juga mungkin. Terima kasih semuanya Pak Zulfikar, Bang Judimat, Mas Henry, Bang Nasir dan juga Mas Yedi sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikianlah kontroversi episode Ambisi 2024. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi Kamis minggu depan di waktu yang sama, pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam, sampai jumpa.